Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran peluncuran pesawat militer Amerika Serikat. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Jadi semalam juga dia melakukan seperti itu. Pali Musibika. Pali. Iya Musibika yang melakukan seperti itu. Bahwasanya mendengar sih ya. Itu membahas tentang Kertajati. Nah itu apa sih maksudnya? Apa? Kertajati itu. Jadi di sini lebih ramai nih kan. Iya. Bandara seperti itu. Iya. Nah itu kira-kira bagaimana sih? Gue denger kan cuma seperti itu sama mau dipakai jadi bengkel pesawat sama Amerika ya kayak udah ya buat yang kayak itu kalau buat maintenance ini juga yang buat memang kayak bengkel untuk teknis aja sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kan pemberitaan di media beda seperti itu. Yang lagi rame nih beda trendingnya itu tuh buat pangkalan militer. Karena kalau sampai terjadi itu benar pangkalan militer Amerika ada di Indonesia, ini negara kita mau dibawa kemana? Kalau menurut gue ya, gue lebih setuju yang itu sampaikan ya. Jadi di Indonesia itu biasanya yang terselubung yang benar. Timbang yang mencuatkan kan tadi dibilang sama Rizky kan cuma buat repair, maintenance, overhaul kan, terus kalau ambulans kan, itu kan pasti ya buat negara sekitar kita lah ya. Tapi gue lebih cenderung yakin ya bakalan dijadiin pangkalan Amerika di dalamnya. Iya, awalnya sih memang yang mungkin ya kalau kita lihat yang udah itu awalnya biasa cuma buat repair, tapi tujuannya makanya namanya beda gitu. Itu sering terjadi di Indonesia. media lu dengerin media mah pemerintah begini salah, pemerintah begitu salah. Maksudnya ini kan baru sekedar wacana. Itu ketakutan aja sih, ketakutan kalau kita memang ada benar juga patut kita waspada. Tapi media ini kan media hari ini gitu loh, ngerti gak maksud gue kan? Mungkin kecemasan yang terjadi ini karena yang terjadi kayak di Timur Tengah sekarang, kayak geopolitik antara Amerika sama Iran nih, di mana beberapa negara teluk itu punya pangkalan militernya AS, itu tiba-tiba kan langsung diserang sama Iran kan? Nah mungkin itu yang ditakutkan sama ya warga di kita di Indonesia ini mungkin. Tapi kalau kita mengacu pada geopolitik, jadi yang kondisi sekarang di Timur Tengah ini mengakibatkan harga BBM dunia itu naik. Sebenarnya ini pihak Eropa ya Amerika gitu loh. Kan lu ngomong kayak gitu karena Indonesia dukung Irak. Ya. Bukan seperti itu. Sebenarnya gini, poin-poinnya itu semua ada di Amerika. Harusnya Amerika ini sebagai ya kan mempunyai PPB ini terus negara dikuasa, harusnya itu merangkul semua negara, bukan memecah belah. Jadi seolah-olah mereka mengakusisi semua negara, kayak contoh yang terjadi di Palestina. Dia punya negara boneka Israel untuk menjajah Palestina. Gue takutin nih, kalau memang terjadi bandara Kertajati dengan isu yang ada di publik seperti ini terjadi kekacauan yang terjadi di Timur Tengah bisa terjadi. Enggak, sekarang gini, kita kan ada DPR ya. Seharusnya di DPR itu apa ya mencari gitu kan bagaimana ini benar fakta tersebut gitu kan, jangan hanya diam gitu kan. Fungsinya apa? BPR itu legislatif, gimana begini? Ini pada teknis pemerintah ya. Gue rasa gini, kita tuh berjajah sama ini penjajahan model baru ya, gue bilang ya, penjajahan model baru. Kita terjajah dengan kebijakan luar negerinya Amerika. Karena itu waktu kan nggak boleh kita biaya impor masuk ke Amerika kan tinggi kan. Salah satunya ini nih kesepakatan ini bahwa Amerika diberi akses ya di daerah Asia Tenggara. Selama ini kita tahu angkatnya Amerika di Asia Tenggara kan baru Singapura kan. Tapi di pusat Asia Tenggara jauh, Indonesia kan yang paling luas kan. Jadi lalu lintas yang menurut gue sih kita terjajah aja sama kesepakatan antara Indonesia dan Amerika. Jadi yang kayak impor kemarin sudah mahal tuh sampai 50% ada di porting gitu 30-38%
Rasa sih itu. Tapi ya kata-kata itu sih wajar aja sih, sah-sah aja. Tapi sih kalau menurut gua sih ada ini juga tadi disampaikan Pak terkait geopolitik. Karena kalau misalkan kita baca-baca berita khususnya di Asia Tenggara, Amerika ini kan sama Cina memang lagi panas kan, ya kan? Entah produk Cina Selatan atau apa gitu ya, pokoknya ada konflik antara Cina, Taiwan kalau nggak salah, ya itu kan bisa apa namanya setiap saat itu produk itu antara Cina, Taiwan. Nah ini kan Untuk kita Amerika kan pasti mendukung Taiwan kan? Iya. Pasti dia mendukung Taiwan. Kalau misalkan terjadi benar jadi bakalan Amerika, otomatis kita bisa diserang sama Cina. Kalau ada serangan Cina di bela Amerika Pak. Iya, Apalagi ada serangan. keamanan negara kita gitu ya, keamanan sipil bisa aja kan, namanya udah Sekarang gini, kalau misalkan di sini nggak ada pangkalan gitu, terus buat apa ada kita dan tentara kita ada pangkalan gitu? Buat apa? Bang, tentara kita nih perang. Itu Makassar. Katanya cuma bertahan tuh 4 hari kalau kita perang. Jadi mungkin ya ini strategi ini kali ini pertahanan apa namanya pertahanan kita gitu ya. Sengaja dirahasiakan. Iya, nggak tahu juga ya kan. 4 hari kita perang mana? Perang 4 hari. Lagi juga kalau dilihat dari mohon maaf ya, bukan kita menyinggung institusi juga. Kalau kita lihat pameran apa tuh pameran alutsista kalau nggak salah ya, itu kan kita lihat Indonesia juga bikin robot-robotan anjing kan ya. Ya kan? Cuma itu kalau sekarang kita bandingin apa sama kira gitu ya kan, belum mana-mana ya. Anggaran kita kan udah banyak kan. Tapi kalau kita mengacu pada ini ya tentang apa namanya sekuritisasi, itu kan ada dua, satu keamanan tradisional, satu keamanan non tradisional. Mungkin Indonesia untuk saat ini tidak akan melakukan apa yang disebut dengan keamanan tradisional, tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mengantisipasi hal yang belum terjadi. Karena emang kita nggak punya kekuatan militer. Jadi pertanyaannya, ya, orang akan melihat Indonesia kalau contoh seperti Amerika, padahal Indonesia sendiri adalah dengan negara dalam bloknya, kan? Ya, Kita nggak pernah, politik ya bebas betul, nggak pernah download salah satu. Nah ini yang mengkhawatirkan, maksudnya di geopolitik juga kalau misalnya kita contoh yang lain, takutnya malah baik nanti. Ya kalau gue sih mengacu pada ya itu tadi apa namanya keamanan tradisional. Mungkin negara kita tuh lebih mengutamakan politik yang tadi politik bebas aktif yang tadi dibilang negara contoh. Artinya dia itu Indonesia adanya di tengah-tengah. Jadi di Iran, di Amerika, Indonesia ada di tengah. Jadi kita di posisi yang paling aman. Kalau ya kalau untuk Kalau emang kagak punya ada, kagak punya. Tapi kalau terjadi benar ya beritanya itu karena yang benar itu berita apa? Berita gosip-gosipnya lah ya, atau yang hoax-hoaxnya ternyata yang benar terjadi anggaran militer Amerika. Tentu kan kebijakan Indonesia yang selama ini dilakukan tentang non-blok ya kan, politik bebas aktif itu udah berubah berarti kan? Karena kita berarti dengan jelas katanya kita memihak sekarang ke barat ya kan, Amerika barat kan ya timur ya, Masih di barat, masih Karena salah, karena ada isu ini, bagaimana menurut abang konsumen ini, dan apakah kita harus mendukung gitu kan dengan adanya menjadi sebagai pangkalan di Amerika, atau apakah menolak? Ini harus kita kritisi juga gitu kan, jangan hanya dia cuma melihat berita-berita itu, tapi kita nggak ada actionnya. Gitu. ya kalau kita mengacu pada ini ya, kalau kita melihat, kalau saya sih percaya dengan pemerintah saat ini ya kan. Kalau kita mengacu pada bandara itu kan adanya di negara Indonesia. Kalau kita mengacu pasal 33 ayat 3 bukti ayat dan seisinya dikuasai negara, ya kita harus ikuti. Karena kita sebagai rakyat hanya bisa ya mengamini, bukan mengamini dalam arti kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau menurut gua pemerintah itu baik gitu loh, walaupun ada hal-hal yang
ya pemerintah Kalau misalkan jadi pangkalan Amerika, kalau itu berarti setuju tuh. Ya. Lu ngutip undang dasar pasal 33 itu nggak dikuasai oleh negara. Ada tujuan untuk kemakmuran kan. Nah ini nggak untuk kemakmuran kan nih. Nah sekarang gini, kalau memang bandara ini diperuntukkan untuk tadi dibilang militer atau apa tadi buat pesawat Boeing atau apa, selama Indonesia mendapatkan keuntungan dari itu, menurutku sih tidak ada masalah. Ya, jadi sekarang gimana caranya rakyat Indonesia ini sejahtera dan makmur gitu loh. Kan selama ini kita lihat di mana-mana kelaparan, ya kan ada yang misalnya sekolah jembatannya nggak ada, nyebrang pakai perahu, udah bayangin. Nah, negara kita masih ketinggalan jauh gitu loh. Mungkin dengan kerjasama seperti ini, ya kan, mungkin rakyat Indonesia bisa melakukan sejahtera. Berarti yang itu akan pemerintah sebetulnya klarifikasinya yang betul, Pak. Maksudnya tujuannya yang jelas apa? Apakah ketika memang ada kerjasama itu mungkin kita bisa menegaskan bahwasanya ini cuma sebatas ini loh. Awal mereka punya ini, tapi tetap hukumnya di bawah hukum Indonesia. Nah mungkin dengan penjelasan itu mungkin kita akan mengerti sebetulnya itu yang harus dilakukan. Takutnya pada saat bandara ini jadi pangkalan Amerika, pasti kita akan kena juga yang namanya spionase. Pasti lah ya, karena ini kita udah bukan lagi negara yang bebas kabur, Sangat berpotensi. sangat berpotensi, hampir pasti gitu kan, Nah. bahwa kita akan kena spionase juga ya, dari negara-negara yang memang bermusuhan dengan pihak yang bersama sama kita, komitmen sama kita, atau apa sih kita kan yang ngeblok sama kita, dia kita ngeblok sama dia gitu ya. Mungkin lah ya. Kan pasti kita akan spionase, akan kena spionase. Misalkan dari Cina melihat nih, wah ini Indonesia mulai dekat Amerika nih. Mulai kan Cina sebenarnya tahu banget di Indonesia. Mungkin jantung pertahanan kita ada di mana dia tahu gitu ya. Jadi bahaya banget nih. Dekat sama Amerika sama, dekat sama Cina juga sama, udah maseng ya kan, sama-sama. Bener kan? Dekat sama siapa tuh minta maunya? Bener kan? Ya semoga aja lah nggak apa yang kita pikirkan yang kita tidak ya. Ya, tapi kalau memang buat kebaikan negara ya kita mau wajib melakukan. Tapi kalau misalnya kepentingannya lain ya kita juga harus antisipasi juga. Menurutku sih ya, udah saatnya kita fleksibel. Wah, kita dibilang berapa blok lah, terus kita nggak bisa memaring kan, nggak tahu barat. Blok barat timur udah habis tuh. Blok timur udah hancur, Uni Soviet udah hancur kan sekarang. Tinggal sisa Amerika. Menurut gua sih udah nggak relevan ya blok barat, blok timur. Yang pasti kita kerjasama sama negara yang memberikan keuntungan. Dulu menurut gua ada beberapa baca dibikinnya kita gerakan blok karena kita ada trauma terhadap negara-negara komunis itu dulu, Nasakom zamannya Pak Soekarno kan. Kita ada trauma itu, makanya terus kita dibikin non-blok itu lah. Terus sekarang Pak, menurut gua nggak relevan apa kita kerjasama sama semua negara ya kan, yang kasih kita keuntungan baik secara finansial maupun finansial. Ya tadi terus dibilang harus seimbang nih. Cuman ya siapa yang bisa ngejamin, ya kan? Sebetulnya Lu bikin pertanyaan ke dia, ngomong aja dipaksa. Lu mau nggak kalau nggak mau ya udah, ya kan? Iya sih, perjanjian internasional yang dilanggar kan. Harus seimbang. ya, kalau kita mengacu pada tadi bilang keamanan geopolitik, terus gue menambahkan gitu loh, negara ini punya konsep yang jelas. Negara Indonesia negara berdaulat. Jadi adapun misalnya sampai terjadi yang tentang bandara yang dibikin pangkalan militer Amerika, Indonesia berpikir matang-matang gitu. Jadi nggak asal itu loh, dapat ini. Jadi nggak asal oke Tapi kan apa yang matang di negara kita? Yang matang itu cuma mangga maksudnya. Yang punya matang. Udah dah. Mungkin kalau kasus kayak MBG aja kan nggak matang gitu. Tapi ya kira-kira begitu lah ya. Ya kita lihat aja lah bagaimana nanti prosesnya kayak gimana. Ya ini kan baru isu kan, Kita mahasiswa
bantu mengawal aja. Kalau ya kira-kira keluar jalur, kira-kira bahaya. Oke, Kita demo. sekian tugas dari kelompok kita. Saya Edi Latiko. Saya Rusdi Hartono. Saya Roni Warpesta. Saya bisa berbagi. Sampai berjumpa lagi. Semangat! Merdeka! Merdeka!